Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana alhamdulillah hari ini Sabtu kita bisa melaksanakan kegiatan seperti biasa, yaitu sholat duha, kemudian berdoa kepada Allah, kemudian dilanjutkan dengan tadarus Quran. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Quran surat Az-Zariyat tadi dibacakan oleh Bapak dalam iftitah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Kita termasuk golongan apa? Jin manusia. Kita termasuk golongan manusia. Apakah kita wajib beribadah kepada Allah? Wajib. Kalau tidak dilaksanakan bagaimana? Berdosa. Kalau tidak dilaksanakan ibadah kepada Allah, maka kita akan berdosa. Ibadah apa saja contohnya? Ibadah sholat yang 5 waktu. Sholat yang 5 waktu, ya, itu harus dilaksanakan berdasarkan ilmu yang kita miliki. Kita sholat harus berdasarkan ilmu. Berdasarkan ilmu yang disampaikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, kemudian dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak bisa seenaknya. Sholat wajib harus kitabam mauquta, berdasarkan waktu yang sudah ditentukan. Berapa waktu? 5 waktu. Waktu apa saja? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Boleh salah satunya tidak dikerjakan? Tidak. Jadi wajib. Semuanya wajib dikerjakan. Tidak boleh satupun yang dilewat. 5 waktu semuanya harus dilaksanakan, harus dikerjakan. Itu kewajiban kita kepada Allah. Kalau kita melanggarnya, maka berdosa. Dosanya kecil besar? Besar. Dosanya kecil besar? Jadi meninggalkan sholat 5 waktu itu dosa besar. Dosa besar, ya. Saking besarnya itu dosa, bila kita malas-malas mengerjakan sholat, kemudian kita sadar akan dosa kita karena meninggalkan sholat, maka wajib dikodok. Berapa tahun kita tidak melaksanakan sholat, hitungannya dari mulai kamu balik. Kalau perempuan sudah haid, itu mulai haid itu dihitung, ya. Artinya kamu sudah balik. Kalau laki-laki sudah mimpi basah, ya. Jadi bangun tidur ternyata burungnya basah. Tahu dikira mimpi, tapi dikira ngompol,
tahu-taunya bukan. Itu bukan ngompol. Karena lendir gitu ya, karena berlendir. Itu bukan ngompol. Itu namanya laki-laki mimpi ya. Dan harus mandi wajib. Tahu mandi wajib? Tahu mandi wajib, tahu ya? Pertama kita wudu dulu. Pertama kita bersihkan dulu depan belakangnya ya. Depan belakangnya bersihkan, duburnya dibersihkan ya. Kedua terminalnya dibersihkan. Setelah bersih sampai kaki baru wudu. Setelah wudu kemudian membasuh dari mulai kepala sebelah kanan ya, diguyur pakai air segayung. Kemudian sebelah kiri guyur juga. Terus ke bawah ya, ke tengah, ke bawah diguyur. Depan belakang. Setelah itu kita menghadap kiblat dan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gitu ya. Udah beres. Atau ada doanya setelah syahadat. Apa? Allahumma ij'alni minat wabina waj'alni minal mutatohirin. Gitu ya. Udah, setelah syahadat baca doa itu, selesai kamu suci lagi, tidak berhadas besar. Jadi kalau setelah haid itu lakukan ya perempuan. Kalau laki-laki, kalau manuknya ngacai itu harus mandi wajib juga ya. Bukan jorok ini fikih. Bapak harus sampaikan ini. Kalau kamu tidak bersih tidak sah salatnya. Misalnya kamu wudu biasa tidak mandi atau pada tiris subuh. Tiris apa? Betul tiris, tapi kamu wajib mandi besar itu wajib. Tidak akan sakit. Jadi caranya jangan ujuk-ujuk gebrus ya, tapi dibasuh dulu depan belakangnya. Dibersihkan dulu dengan dengan air ya. Bersihkan heula depannya sampai bawah sampai kaki. Jangan langsung brus disiram dari mulai kelap kepala sampai bawah. Jangan. Nanti kamu akan ngagibrig. Akan kedinginan ya, menggigil bukan ngagibrig ya. Akan ngagibrig, akan kedinginan gitu. Nah, jadi tekniknya itu begitu. Makanya fa'alaihi bil ilmi. Apapun itu harus berdasarkan ilmu. Jangan seenaknya ya. Paham? Sudah, nanti kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan ya. Tanyakan saja. Jangan pura-pura paham tapi tidak. Gitu. Masalahnya ini pertama gampang. Yang pertama itu gampang. Nggak ada ibadah dalam Islam memberatkan, nggak ada. Yang ada itu malas. Kalau malas apapun itu sudah. Ya. Kalau dasarnya malas apapun itu repot. Kamu yang repot sendiri. Nah, udah gitu kemudian wudu untuk sholat subuh. Setelah itu kamu kerjakan sholat subuh ya. Kelas 7 ini mungkin baru, saya ingatkan sekali lagi, laporan sholat itu tiap waktu ya. Laporan sholat itu tiap waktu, jangan disekaliguskan. Assalamualaikum Pak Abdi, siapa namanya misalnya Akila, udah sholat 5 waktu, jangan disekaliguskan. Kalau makan sekaliguskan tidak? Makan sehari berapa kali? Ada yang 2, ada yang 3. Ada yang 4. Yang RW 0 genep mah 4.
Disakaliguskeun 4 piring, 5 piring, 3 piring, 2 piring. Kalau disakaliguskan kan bahaya ya, bukan bagus. Nah, ini juga harus tiap waktu. Hei, dengarkan. Ini harus tiap waktu. Kenapa harus begitu? Karena kamu dalam proses belajar. Belajar saling mengingatkan akan wajibnya sholat. Ini kelas 7 masih belum. Lihat kelas 9 rame. Kelas 9, kelas 8 laporan sholat tuh rame. Saya khawatir, yang kedua khawatir kamu tidak sholat. Ongkoh apal teu sholat teh dosana besar, gede banget dosana teh, tapi tidak melaksanakan sholat. Hati-hati. Sudah tahu hukumnya dosa besar, tapi kamu tinggalkan. Sudah tahu hukumnya dosa besar, tapi kamu tinggalkan. Itu bahaya. Bahaya ya. Jadi harus melaksanakan sholat. Kamu melaksanakan sholat tidak? Laporan tiap waktunya. Laporan tiap waktu. Kamu melaksanakan sholat tidak? Laporan tiap waktu di grup. Kamu namanya siapa? Irfan. Assalamualaikum Pak Irfan, sudah melaksanakan sholat maghrib. Begitu, kirim ke grup. Contohnya begitu. Assalamualaikum Pak Dega 19 sudah melaksanakan sholat maghrib. Itu misalnya. Kamu bahagia banget ngepen ya sama Dega. Gitu ya. Jadi gampang. Hei, laporan sholat itu luar biasa hikmahnya. Pertama, kita saling mendoakan. Mau selamat tidak? Bagaimana tidak? Di sana tertulis Assalamualaikum. Awas, jangan assalamualaikum tuh jangan disingkat ASS. Hei, ulah disingkat ASS. Kalau ASS itu apa? Bujur artinya teh. Iya. Masa bujur bapak sudah melaksanakan sholat? Itu sopan. Itu sopan sanun. Tidak boleh begitu. Tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan as ya. ASS jangan. Assalamualaikum. Minimal segitu. Jangan disingkat asem lekem. Ada ASM, LKM, asem lekem. Jangan. Asem lekem. Jangan. AS, LKM, asem lekem. Apa? Asem lekem. Assalamualaikum yang benar. Itu doa keselamatan. Jadi jangan disingkat-singkat. Ada yang begitu ke bapak nge-WA AS, LM, KM, asem lekem. Apa asem lekem? Tapi bapak berbaik sangka saja, dijawab Alaikumussalam. Gitu. Subhanallah, alhamdulillah. Gitu. Jadi yang betul ya. Itu kita berdoa. Berdoa yang betul. Tadi juga berdoa. Berdoa itu harus sopan. Kita minta ke Allah, jangan seenaknya. Jangan tipe porongos. Ada ke Allah poporongos atau ditekan-tekan. Boho iko, jamalika, kuwatika. Tuh batuk bapak kayak gitu-gitu mah. Naon? Yang benar. Pa'alaihi bil ilmi, dengan ilmu ya. Dengan ilmu yang sungguh-sungguh. Berdoa itu yang sungguh-sungguh.
Jangan ngasal. Kamu minta ke Allah mau dikabulkan tidak? Jangan asal-asalan. Kita minta yang baik-baik. Karena caranya tidak baik, maka datang naudzubillah ya yang tidak baik. Awas jangan main-main ya. Ceng, jangan main-main. Ceng, jangan main-main. Doa yang benar. Ya. Jadi begitu. Jadi kita jangan seenaknya berdoa kepada Allah. Kalau kamu sama orang tua bagaimana? Sopan tidak? Hei, sama orang tua sopan tidak? Sama guru sopan tidak? Apalagi sama Allah. Kudu sopan pisan. Jangan seenaknya. Ya. Tata krama harus dipakai, toto kromo harus dipakai. Ya. Ini nanti sengaja Bapak video nanti akan di-upload ke YouTube, kemudian akan di-share ke grup. Silakan kamu lihat ya. Kamu lihat terutama untuk kelas 7 kan belum tahu channelnya. Nanti aku Bapak kirimkan ya. Channelnya akan dikirimkan ke grup. Mudah-mudahan menambah keeratan tali silaturahmi dan mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan hidup dunia akhirat. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.